Halo, selamat bertemu kembali. Masih dalam materi kelas 7 garis dan sudut. Dalam video kali ini, Ibu akan membahas kedudukan dua garis dan hubungan antar sudut. Kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis yang pertama, dua garis sejajar. Garis dikatakan sejajar apabila kedua garis terletak pada satu bidang datar yang tidak berpotongan meskipun diperpanjang tanpa batas. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan rel kereta api. Rel kereta api itu kalau diperpanjang tanpa batas tidak akan saling berpotongan. Nah, Ibu contohkan di sini. A dan B ini saling sejajar, M dan N juga saling sejajar. Nah, penulisan dalam matematika kalau sejajar penulisannya seperti ini. Jadi garis A sejajar garis B. Yang ini garis M sejajar garis N. Kemudian kedudukan dua garis yang kedua, dua garis berpotongan. Garis berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena saling bertemu. Nah, dua garis yang berpotongan ini pasti tidak akan sejajar, ya. Contohnya misalkan garis A ini berpotongan dengan garis B. Kemudian di sini yang khusus garis K berpotongan juga dengan garis L. Tapi di sini perpotongannya membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Maka kita tuliskan garis K tegak lurus dengan garis L. Seperti ini juga, ini garis K tegak lurus garis L karena di sini berpotongan tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Ini tanda tegak lurus. Kemudian yang ketiga, dua garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat satu garis lurus. Misalkan garis M, kemudian ada satu garis lagi. Nah, begini, misalkan garis M. Maka M dan N berimpit. Ya, jadi terlihat seperti satu garis. Sekarang mari kita lihat hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut yang pertama, dua sudut saling berpenyiku. Dua sudut yang saling berpenyiku adalah sudut-sudut yang jika dijumlahkan besarnya 90 derajat. Kalau kamu lihat di sini, sudut ini saya bagi dua. Nah, sudut di sini besarnya 90 derajat. Maka A dan B dikatakan saling berpenyiku. Nah, di sini A ditambah B itu besarnya 90 derajat. Maka A dan B dikatakan saling berpenyiku. Hubungan antar sudut yang kedua, dua sudut berpelurus atau dua sudut membentuk sudut lurus. Jika sudut tersebut dijumlahkan besarnya 90 derajat. Jadi ini sudut lurus. Kemudian ini saya bagi dua, maka kalau sudut A ditambah sudut B besarnya 180 derajat. Maka A dan B dikatakan saling berpelurus. Jadi kalau berpenyiku seperti ini membentuk sudut 90 derajat, kalau berpelurus seperti ini membentuk sudut lurus. Kemudian hubungan antar sudut yang ketiga, dua sudut saling bertolak belakang. Misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, jadi sudut A dan sudut B, nah ini bertolak belakang. Demikian juga sudut C dan sudut D itu juga saling bertolak belakang. Nah, sudut-sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Jadi sudut A nanti besarnya sama dengan sudut B. Dan sudut C besarnya sama dengan sudut D. Kalau kamu perhatikan di sini, kalau A dengan C akan membentuk sudut lurus. Jadi A tambah C sama dengan 180 derajat. Demikian juga yang B dengan D. B dengan D ditambahkan juga 180 derajat. Jadi A dan B itu saling bertolak belakang.
C dan D juga saling bertolak belakang. Tapi kalau A dan C itu saling berpelurus. Kemudian hubungan sudut yang keempat, dua sudut sehadap. Misalkan saya buat seperti ini ada garis, kemudian ini sudut. Nah, A di sini, sudut A sehadap dengan sudut B. Kemudian di sini juga, misalkan di sini ini sudut C. Ini juga sudut, misalkan ini sudut D. Jadi sudut C sehadap dengan sudut C. Besar sudut-sudut yang sehadap itu besarnya sama. Jadi sudut A besarnya sama dengan sudut B. Demikian juga sudut C besarnya sama dengan sudut D. Jadi sudut-sudut yang bertolak belakang besarnya sama, sudut yang sehadap besarnya sama. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh-contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, ini contoh soal yang mudah dulu. Sudut ABD di sini membentuk sudut 90 derajat atau dua sudut ini saling berpenyiku. Nah, sekarang hitung besar sudut CBD. Karena ABD saling berpenyiku, maka sudut CBD tinggal 90 derajat kurangi dengan 55 derajat. Sudut CBD adalah 35 derajat. Kemudian yang kedua, ini juga masih mudah. Berapakah besar sudut MOL yang di sini? Nah, perhatikan di sini KOL itu adalah sudut berpelurus, maka dua sudut ini kalau dijumlahkan 180, berarti sudut KOL 180 derajat dikurangi 48 derajat sama dengan 132 derajat. Contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar di sini, kemudian hitunglah nilai X, yang B hitunglah besar sudut CBD. Ya, perhatikan di sini sudut ABC itu adalah saling berpenyiku atau sudut ABC membentuk sudut siku-siku. Maka kita mau jawab dulu yang A. Dua sudut ini kalau dijumlahkan 90 derajat, kita jumlahkan. Kita buka kurungnya ya, 5x plus 8 ditambah 6x plus 5 sama dengan 90 derajat. Kemudian yang sejenis kita jumlahkan, 5x ditambah 6x itu 11x, kemudian plus 8 ditambah plus 5 itu sama dengan 13, sama dengan 90 derajat. Ini tadi pakai derajat ya. Ya, berarti 11x plus 13 derajat sama dengan 90 derajat, maka 11x derajat sama dengan 90 derajat dikurangi 13 derajat. Berarti 11x derajat sama dengan 90 kurangi 13 itu 77 derajat, maka X sama dengan 77 derajat dibagi 11 derajat, maka nilai X-nya sama dengan 7 derajat. Inilah nilai X. Nah, nilai X sama dengan 7 derajat, berarti pertanyaan yang B, berapakah besar sudut CBD? Nah, sudut CBD yang ini sama dengan 6x plus 5 derajat. Berarti sama dengan 6 kali 7 ditambah 5 derajat. 6 kali 7, 42 ditambah 5 derajat. Jadi untuk sudut CBD ini ya, sudut CBD sama dengan 47 derajat. Inilah jawaban soal untuk nomor 3. Contoh soal yang keempat, perhatikan gambar berikut. Hitung besar sudut KLM dan NLM. Ya, kalau kamu perhatikan di sini, sudut KLN itu membentuk sudut lurus, maka kalau 5x ditambahkan dengan 4x derajat ditambah 9, saya buka kurungnya, sama dengan 180 derajat. Nah, ini sejenis, kita jumlahkan. Ini menjadi 9x derajat
ditambah 9 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian 9-nya kita taruh di belakang menjadi 180 derajat plus menjadi minus 9 derajat. Jadi 9x derajat sama dengan 171 derajat. Maka x-nya sama dengan 170 derajat dibagi dengan 9 derajat. X sama dengan 19 derajat. Nah, X sama dengan 19 derajat, yang ditanyakan berapakah besar sudut KLM. Nah, KLM itu sama dengan 5x derajat, berarti sama dengan 5 kali 19. Ya, ini tidak usah pakai derajat ya. 5 kali 19 sama dengan 5 kali 19 adalah 95 derajat. Nah, sudut NLM sama dengan 4x plus 9. Jadi 4 kali 19 ditambah 9 derajat. 4 kali 19 itu 76. 76 ditambah 9 maka sama dengan 85 derajat. Jadi sudut KLM 95 derajat dan NLM adalah 85 derajat. Contoh soal yang kelima, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini 3x derajat, di sini 120 derajat. Hitung nilai X, kemudian hitung besar sudut BOD dan sudut BOC. Nah, untuk mencari nilai E, kamu perhatikan di sini, sudut COD ini berpelurus. Maka kalau 3x tambahkan 120 derajat itu akan berpelurus. Kita jawab dulu yang A ya. Kita mencari nilai X. Nah, berarti 3x derajat ditambah 120 derajat sama dengan 180 derajat. Kita pindahkan ke belakang. 180 derajat kurangi 120 derajat. Maka 3x derajat sama dengan 180 kurangi 120, 60 derajat. Maka x-nya 60 derajat dibagi 3 derajat. X-nya sama dengan 20 derajat. Nah, maka besar sudut BOD. Sudut BOD itu bertolak belakang dengan sudut AOC. Jadi sama dengan sudut AOC karena bertolak belakang. Besarnya 3x derajat, maka ini 3 kali 20 derajat sama dengan 60 derajat. Kemudian sudut BOC. Sudut BOC itu bertolak belakang dengan sudut AOD, maka besarnya sama dengan sudut AOD. Besarnya 120 derajat. Jadi inilah jawaban soal untuk nomor 5. Perhatikan contoh soal yang ke-6, perhatikan gambar di sini. Kemudian hitung nilai X, hitung nilai Y dan besar sudut KOM. Sekarang kita hitung yang nilai X dulu. Untuk mencari nilai X, kita lihat di sini bahwa sudut MON itu membentuk sudut lurus, maka semua sudut di sini kalau dijumlahkan 180 derajat. Jadi 5x derajat ditambah ini ada tanda siku-siku berarti 90 derajat ditambah 4x derajat itu sama dengan 90 derajat. Yang sejenis kita jumlahkan menjadi 5 tambah 4 itu 9x derajat tambah 90 derajat sama dengan, oh ya, salah di sini ya. Ibu ulang di sini, ini 180 ya. Iya, karena membentuk sudut lurus sama dengan 180 derajat. Nah, 9x derajat sama dengan yang sejenis kita kumpulkan plus 90 dipindahkan ke belakang menjadi minus, maka 9x derajat sama dengan 90 karena dikurangi nih, maka x derajat sama dengan, atau x saja ya, x sama dengan 90 derajat dibagi 9, jadi x-nya sama dengan 10. Kita nggak usah pakai derajat ya. Kemudian sekarang kita cari nilai y yang B. Nah, untuk mencari nilai y, kamu perhatikan di sini, ini y ya. Nah, ada hubungannya dengan 4x tadi karena KOL itu sudut lurus.
Berarti 7Y derajat ditambah 4X derajat sama dengan 180 derajat. Nah, 7Y derajat, tadi X-nya 10, berarti 4 kali 10 derajat sama dengan 180 derajat. 7Y derajat ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi 7Y derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 40 derajat. 7Y derajat sama dengan 140 derajat. Maka Y-nya 140 dibagi 7. Y-nya sama dengan 20 derajat. Sekarang kita lihat yang C. Yang C, besar sudut KOM. Besar sudut KOM, kamu perhatikan di sini, KOM hubungannya dengan KOT, berpenyiku. Ya, maka besar sudut KOM itu sama dengan 90 derajat dikurangi 5X derajat. 90 derajat, X-nya tadi ketemu 10 ya, kali 10 derajat, jadi 90 derajat kurangi 50 derajat. Sudut KOM sama dengan 40 derajat. Ya, saya lingkarin supaya lebih jelas. Ya, inilah jawaban untuk contoh soal nomor 6. Supaya kalian menjadi lebih bisa, kamu kerjakan latihan soal berikut. Perhatikan gambar nomor 1. Ya, seperti ini. Ini 3X plus 15 derajat, ini 2X plus 10 derajat. Hitung nilai X dan besar sudut ABC. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Ya, ini 5X min 3 derajat, 3X plus 5 derajat. Yang ditanyakan, hitung nilai X dan besar sudut SQR. Kemudian yang ketiga, perhatikan gambarnya, sudut POS itu 70 derajat. Yang ditanyakan, berapakah besar sudut SOR, berapakah besar sudut ROT, berapakah besar sudut POT. Kalian kerjakan, semoga kalian menjadi lebih bisa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.